Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu, sidang salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada saat ini kita masih diberikan kesempatan dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan beraneka ragam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapannya kita diberi gelar oleh Allah, gelar takwa di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita istiqamah sampai akhir hayat kita husnul khatimah. Amin. Salam dan salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadisnya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin berkhutbah, kemudian sallallahu alaihi wasallam itu melangkahkan kakinya menuju mimbar Nabi. Itu ada 3 macam, Pak. Ada 3 tangganya. Tangga pertama, tangga kedua, tangga ketiga. Nah, ke tangga yang pertama itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan amin. Kemudian Rasulullah melangkah ke tangga yang kedua, Nabi Muhammad juga mengatakan amin. Ke tangga yang ketiga, Nabi Muhammad SAW juga mengatakan amin. Kemudian setelah baginda Muhammad SAW selesai daripada khutbahnya, apa kata para sahabat? Sami'naka ya Rasulullah. Kami mendengarkan engkau wahai Rasulullah mengatakan amin salah marat, sebanyak 3 kali. Ada apa gerangan ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah SAW? Ketika saya melangkahkan kaki ke tangga yang pertama, maka malaikat Jibril berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doa malaikat Jibril itu, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah? Malaikat Jibril menedahkan tangannya ke langit seraya berdoa kepada Allah. Syakiya abdun, celaka seorang hamba. Celaka seorang hamba. Adraka Ramadhana, dia mendapati bulan Ramadan, lam yughfar lahu, sementara dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Celaka seorang hamba kalau Ramadan datang menghampirinya tetapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini musibah yang amat sangat besar kepada kita semua kalau seandainya bulan Ramadan datang menghampiri kita sementara kita cuman berleha-leha saja, tidak beribadah kepada Allah, ibadah kepada Allah tetapi kurang maksimal. Siang hari bulan Ramadan dia berpuasa. Malam hari bulan Ramadan dia tidak tarawih. Dia tidak baca Al-Quran. Salat sunatnya kurang, tahajudnya kurang, sedekahnya apatah lagi, kurang banget. Sementara bulan Ramadan ini adalah bulan ajang kita untuk berbuat baik, berbakti dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang senantiasa melaksanakan ibadah puasa, kemudian melaksanakan qiyamul lail, termasuk tarawih. Rasulullah mengatakan, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Siapa saja di antara kalian yang berpuasa pada siang hari bulan Ramadan. Puasa di sini bukan hanya puasa cuman menahan lapar dan haus saja, tetapi tangannya, jempolnya juga dijaga, matanya juga dijaga, lisannya juga dijaga, sikapnya juga dijaga, tingkah lakunya juga dijaga. Maka orang yang seperti ini imanan, penuh dengan keimanan, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka Allah menghapuskan segala macam dosa-dosanya. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian bagi orang yang
melaksanakan sholat tarawih. Sholat tarawih cuman ada di bulan Ramadan, tetapi betapa banyak kaum muslimin yang enggan untuk melaksanakan sholat sunat tarawih. Bahkan nggak masalah lah kalau dia melakukan 8 rakaat atau 20 rakaat atau 30 rakaat. Tapi sepakat ulama mazhab sholat tarawih itu 20 rakaat, Pak, bukan 8 rakaat. Baik. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa saja di antara kalian yang melaksanakan qiyamul lail, termasuk sholat sunat tarawih, termasuk sholat sunat tahajud, termasuk sholat sunat witir, termasuk sholat sunat taubat. Siapa saja yang menghidupkan malamnya dengan berdoa, bermunajat kepada Allah, sholat, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak lain tidak bukan motivasinya adalah agar Allah ampuni segala dosa-dosanya, imanan wa ihtisaban, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ganjarannya apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka siang harinya kita berpuasa, malam harinya sedikitkan tidur, Pak. Siang harinya kita berpuasa, malam harinya sedikitkan tidur. Apa yang kita lakukan? Habis pulang tarawih, kita langsung baca Quran sebentar, kemudian kita tidur, jam 3, jam setengah 4 bangun, ngaji apa semuanya, sholat taubat, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti ini ketika habis lepas bulan Ramadan, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Rasulullah mengatakan, amin. Ya Allah, celaka seorang hamba apabila bulan Ramadan datang tetapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Rasulullah melangkahkan kakinya yang kedua ke tangga yang kedua. Apa kata malaikat Jibril alaihi salatu wassalam? Syaqiya abdun, celaka seorang hamba. Siapa dia? Adrakal walidain. Dia mendapati dua orang tuanya, au ahaduhuma, atau salah satu di antara kedua orang tuanya, tetapi tidak mampu mengantarkan dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala melalui perantaran orang tuanya. Makanya celaka seorang hamba ketika orang tua ada di sisinya, kedua-duanya atau salah satu di antara kedua orang tuanya tidak bisa mengantarkan dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kisah-kisah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Kisah nyata yang mana seorang anak menyepelekan orang tuanya. Seorang anak menyepelekan orang tuanya. Ketika anaknya ini beranjak dewasa, nikah, punya anak, dan anaknya pun memperlakukan hal yang sama sebagaimana dia memperlakukan orang tuanya itu. Kisah nyata, Pak. Ada seorang anak yang mana dia itu ada orang tua, emaknya terutama, emaknya. Kemudian rumahnya itu lantai 2 lantai. Lantai keduanya itu orang tuanya, lantai pertama itu dia dan istrinya dan anak-anaknya. Kisah nyata, Pak. Apa yang terjadi? Seorang anaknya laki-laki. Anaknya laki-laki ini memisahkan lauknya dengan orang tua. Artinya apa? Dia makan enak dengan anak istrinya, sementara orang tuanya itu diberikan makanan yang biasa-biasa aja, Pak. Tempe, tahu, kacang, dan lain-lainnya. Tapi kalau istri dan anak-anaknya daging, ikan, cumi, dan lain-lainnya. Nah, apa yang terjadi, Pak? Anak ini tidak perhatian kepada orang tuanya. Anak ini tidak perhatian kepada orang tuanya. Kaya, bener kaya. Orangnya berduit. Tetapi ketika orang tuanya sudah meninggal, apa yang terjadi, Pak? Anaknya kan melihat tingkah laku, sikap seorang bapak ini kepada orang tuanya. Iya kan? Apa yang terjadi, Pak? Diambil piring bekas orang tuanya tadi itu, piringnya itu bukan piring kaca, tetapi piring plastik, Pak. Piring plastik. Piring plastik ini ya diambil oleh anaknya, diambil nasinya itu, kemudian dikasih sama bapaknya. Marah bapaknya. Apa yang kamu lakukan? Sama anaknya begitu kan? Dulu saya melihat bapak memberikan ini kepada nenek dulu. Lihat, Pak.
Artinya apa? Artinya adalah bagaimana apa yang kita lakukan kepada orang tua kita, maka begitulah yang dilakukan oleh anak kita kepada kita nantinya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini benar Pak. Ini diambil daripada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu azab yang disegerakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebelum di akhirat, tapi di dunia sudah dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu tunai Pak. Seperti kisah tadi itu. Apa dia? Uququl walidain, durhaka kepada orang tuanya. Nah, durhaka kepada orang tua ini subhanallah Pak. Subhanallah. Banyak orang-orang yang pasutri yang durhaka kepada orang tuanya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raghiba anfu, celaka seorang hamba. 3 kali Rasulullah menyebutkan, celaka seorang hamba, celaka seorang hamba, celaka seorang hamba. Qila man ya Rasulullah? Siapa mereka yang celaka itu ya Rasulullah? Man adraka walidain, dia barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya, au ahaduhuma, atau salah satu di antara kedua orang tuanya, tetapi tidak bisa mengantarkan mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita kaya seperti ini, Pak. Kita berduit seperti ini, kita punya rumah mewah, kita punya mobil, itu bukan karena kepintaran dan usaha kita sebenarnya. Itu adalah barokah daripada doa emak kita, Pak. Dan itu saya rasakan. Itu saya rasakan. Dari SMA, saya dulu yatim Pak. Dari yatim, tapi mak saya itu selalu doa sama Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya apa? SMA dimudahkan oleh Allah. S1 saya beasiswa, S2 saya juga beasiswa, S3 saya juga beasiswa. Kenapa? Doanya orang tua. Bukan karena kepintaran kita, bukan karena kesolehan kita, tapi doanya orang tua yang selalu mendoakan orang tuanya. Makanya ibu, bapak selalu doakan anak-anak Pak. Dan kita sebagai anak, kalau misalnya orang tua kita masih ada, jangan macam-macam dah. Ya manut. Terkadang kita lebih cinta kepada istri kita, mohon maaf. Kita lebih cinta kepada istri kita lebih cinta kepada anak kita ketimbang orang tua kita, Pak. Sementara surga kita itu di bawah telapak kaki ibu. Tapi ingat, ibu-ibu bantu orang tua. Misalnya seorang istri bantu seorang suami taat kepada ibunya, maka suatu saat anak ibu pun akan taat kepada ibu. Nah, ini subhanallah. Ya, subhanallah. Terkadang memang yang jadi masalahnya menantu tidak baik dan tidak akur kepada orang tuanya, Pak. Nah, artinya apa? Akhirnya si istri ini mengatakan kepada si suaminya, kau pilih orang tuamu atau pilih aku? Banyak kasus begitu, Pak. Banyak kasus begitu. Ini na'udzubillah, Pak ya. Na'udzubillah. Jangan sampai ini terjadi, Pak, di keluarga kita, Pak. Jangan sampai ini terjadi, Pak. Baik. Banyak, Pak ya. Kalau masalah orang tua ini nanti kita buat kajian khusus tentang berbakti kepada orang tua. Ya, singkat ceritanya begitulah. Rasulullah mengatakan amin. Rasulullah mengatakan amin. Kemudian yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengaminkan doa malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Apa dia doanya malaikat Jibril itu? Ya Allah, syaqiya abdun, celaka seorang hamba, man dzukirta indahu, ketika disebut nama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lam yusolli alaik, tetapi dia tidak bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebut di sisi kita, Pak, banyak-banyaklah salawat. Makanya guru saya itu menyuruh saya, amalkan selawat 500 kali dalam sehari semalam, baca sejarah Nabi, maka insya Allah kita bisa bertemu dengan Rasulullah dalam mimpi kita, Pak. Ini subhanallah, dan itu benar, Pak. Makanya kalau kita mau tidur, selawat dulu. Berapa kali? Misalnya 1000, atau minimal sehari itu 500 lah. Habis subuh 100, habis zuhur 100, habis asar 100, habis maghrib 100, habis isya 100, sebelum tidur 100, 600. Dan insya Allah kalau kita benar-benar kangen dan rindu ingin berjumpa dengan Rasulullah, maka insya Allah Allah izinkan Rasulullah masuk ke dalam mimpi kita. Ini subhanallah, Pak. Dan ini benar-benar terjadi di diri saya. Alhamdulillah rabbil alamin. Makanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah 3 perkara inilah
yang mesti kita bawa pulang ya Ibu ya. Kita bawa pulang. Yang pertama apa tadi Ibu? Celaka seorang hamba apabila Ramadan datang menghampirinya, dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, celaka seorang hamba apabila dia mendapati orang tuanya akan tetapi tidak bisa mengantarkan dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, celaka seorang hamba apabila nama Rasulullah disebut di sisinya tetapi dia tidak mau berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.